Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurhayati dari kelas Ekonomi Syariah. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mata kuliah pasar modal dari pertemuan 1 sampai 6. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan menyampaikan materi. Yang pertama, ada Estiriani dari kelas Ekonomi Syariah. Yang kedua ada Sinta Nur Ajijah dari kelas Perbankan Syariah. Dan yang ketiga ada Cynthia Kristiani dari kelas Ekonomi Syariah. Dan inilah hasil presentasi kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Estiriani dari Ekonomi Syariah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang investasi. Sebelumnya, jika pada hari ini kita punya uang 100.000 rupiah, kemudian kita bawa uang itu ke zaman dulu, kayaknya kita udah bisa dibilang anak suku tadi. Tapi sebaliknya nih, kalau uang yang kita punya sekarang kita bawa ke masa depan, kayaknya kita udah nggak bisa beli apa-apa lagi deh. Mentok-mentok uang 100.000 itu cuma bisa dibeli buat beli ciki, susu, atau snack lain. Contohnya aja, tahun 2000 lalu dengan uang 1.000 rupiah kita udah bisa dapat 10 permen. Sedangkan sekarang tahun 2020 uang 1.000 rupiah kita cuma dapat 4 permen. Itu artinya ketika tahun 2000 harga permen hanya 100 rupiah dan sekarang harganya 250 rupiah. Itu artinya selama 20 tahun ini permen itu mengalami kenaikan harga sebanyak 250%. Kok bisa sih? Nah, ini dinamakan inflasi. Ketika harga barang semakin tinggi dan nilai uang semakin rendah, itu dinamakan inflasi. Untuk melindungi uang yang kita miliki dari inflasi, kita perlu perlindungan. Caranya gimana? Dengan investasi. Investasi itu apa? Nah, investasi itu adalah mengelola aset atau harta yang kita miliki agar memberikan hasil jangka panjang atau memberikan hasil di kemudian hari. Selanjutnya, apa sih bedanya investasi sama nabung? Oh, jelas bedanya banyak banget. Jadi kalau ada yang mikir investasi sama nabung itu sama, no, itu jelas beda banget. Dari tujuannya aja udah beda ya teman-teman. Ketika nabung tujuannya hanya untuk menyimpan uang, investasi beda. Investasi tujuannya untuk mencapai keuntungan. Nah, ketika jenis transaksi di tabungan itu hanya simpan pinjam, di investasi juga beda. Jenis transaksinya ada jual dan beli. Selain itu, tempat transaksinya juga beda loh. Ketika menabung itu tempat transaksinya di bank, maka investasi tempat transaksinya di pasar modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nurhayati. Di sini saya akan membahas mengenai investasi di pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal adalah sarana yang mempertemukan investor dan insur atas permintaan dan penawaran surat berharga. Pasar modal dapat memberikan pemilik dana kesempatan dalam memperoleh retur atau imbalan sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Pengertian pasar modal juga tertera di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Poin 13. Para pelaku utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pelaku utama, yaitu yang pertama ada emiten, yang kedua ada investor, yang ketiga ada penjaminan emisi atau underwriter, yang keempat ada agen penjualan, dan yang kelima ada broker atau pialang. Selanjutnya ada pasar modal dan pasar tradisional. Sebenarnya pasar modal dan pasar tradisional sama,
Yang membedakannya hanyalah penyebutannya. Yang pertama, jika di pasar tradisional seseorang yang membeli barang disebut dengan pembeli, jika di pasar modal disebut dengan investor. Yang kedua, jika di pasar tradisional seseorang yang menjual barang disebut dengan penjual, jika di pasar modal disebut dengan investor jual. Yang ketiga, ada pedagang atau agen disebut dengan perusahaan sekuritas atau broker. Yang keempat, ada barang atau jasa disebut dengan efek. Yang kelima, ada produsen disebut dengan emiten. Yang keenam, ada tawar-menawar disebut dengan continuous auction. Yang ketujuh, ada harga disebut dengan harga indeks. Yang kedelapan, ada pasar disebut dengan bursa atau BEI. Yang kesembilan, ada pasar modal disebut dengan SRO atau OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang variabel pembentuk pasar modal. Yang pertama ada regulator dan self-regulatory organization atau SRO, meliputi OJK sebagai regulator, BEI sebagai SRO, KPEI atau Clearing Penjamin Efek Indonesia sebagai SRO, KSEI atau Kustadian Sentral Efek Indonesia sebagai SRO. Yang selanjutnya ada perusahaan sekuritas atau perusahaan efek. Perusahaan efek dapat menawarkan efek yang diterbitkan oleh perusahaan orang lain maupun oleh perusahaannya sendiri. Lalu, apa fungsi perusahaan efek lainnya? Yaitu sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Penjamin emisi efek atau underwriter adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten. Lalu, perantara perdagangan efek atau broker adalah pihak yang melakukan kegiatan jual beli efek. Sedangkan manajer investasi fungsinya mengelola portofolio efek untuk nasabah atau investasi kolektif atau kelompok nasabah lainnya. Selanjutnya ada emiten. Apa itu emiten? Emiten adalah perusahaan penerbit efek yang kemudian menawarkannya kepada masyarakat sesuai dengan UU yang berlaku. Ada juga investor. Apa itu investor? Investor adalah pihak yang berinvestasi atau menanam modal di pasar modal. Investor terbagi menjadi dua. Ada investor retail atau individu dan ada investor institusi atau koperasi. Selanjutnya, ada efek atau sekuritas, yaitu instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal, seperti surat berharga atau kontrak berjangka atas efek. Pasar modal syariah. Apa sih pasar modal syariah itu? Pasar modal syariah adalah seluruh aktivitas pasar modal yang memenuhi prinsip Islam. Pasar modal syariah merupakan sarana investasi di pasar keuangan Islam. Faktor utama yang membentuk pasar modal syariah yaitu pasar modal dan prinsip Islam di pasar modal. Pasar modal dikatakan telah memenuhi prinsip Islam jika pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar, dan efek yang ditransaksikan telah memenuhi prinsip-prinsip Islam. Dalam peraturan OJK atau POJK, prinsip syariah di pasar modal didefinisikan. Prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sepanjang fatwa yang dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan otoritas jasa keuangan lainnya yang berdasarkan pada fatwa MUI dan DSN. Konsep dasar pasar modal syariah. Menurut kaidah fikih, hukum asal dari muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini berarti kegiatan muamalah seperti pembiayaan dan investasi di pasar modal dianggap dapat diterima, kecuali jika terdapat larangan dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip Islam di pasar modal. Yang pertama, pelarangan gharar. Yang kedua, pelarangan riba. Yang ketiga, kehalalan barang. Yang keempat, pelarangan maisir dan qimar.
Yang kelima, transaksi darar. Akad jual beli dan kerjasama pasar modal syariah, yaitu syirkah al-musahamah, ialah kegiatan usaha bersama di mana pernyataan modalnya tidak dibatasi atau tidak jatuh tempo. Jadi, pernyataan modal pada syirkah al-musahamah adalah permanen sepanjang kepemilikan tidak dipindah tangankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menjadi investor di pasar modal. Ada 8 langkah yang dapat kita lakukan untuk menjadi investor. Yang pertama, pahami tujuan investasi. Nah, kita investasi itu buat apa sih? Apakah untuk dana pendidikan, untuk dana pensiun, atau lain-lain? Yang kedua itu pelajari alternatif investasi. Kita mau investasi di mana nih? Apakah lewat saham, obligasi, atau reksadana? Yang ketiga itu pahami tingkat risiko produk investasi. Kemudian yang keempat, kenali profil risiko. Nah, profil risiko ini ada seperti risk averter, moderate, dan risk taker. Jadi kita sebelum investasi itu harus tahu dulu nih risikonya masuk kemana. Kemudian tentukan besar investasi. Nah, besar investasi itu dapat kita lakukan atau kita pilih sesuai yang kita punya. Jangan terlalu besar juga, nanti kedepannya kita bakal kesulitan nih. Kemudian tentukan strategi investasi. Yang ketujuh, manfaat jasa profesional. Nah, kita juga bisa memanfaatkan jasa yang udah profesional dalam investasi nih, agar ketika investasi kita nggak terlalu anjlok atau kita nggak rugi. Jadi kita butuh jasa investasi. Yang terakhir, pertimbangkan tujuan investasi. Nah, ada beberapa prinsip di pasar investasi. Yang pertama, pergunakan dana lebih. Yang kedua, dapatkan informasi mengenai produk. Yang ketiga, kenali perusahaan sekuritasnya. Nah, sebelum investasi kita tuh harus tahu dulu perusahaannya kayak gimana, terus produknya ada apa aja, apakah perusahaan itu sedang tidak sehat atau sehat. Keempat, jangan menempatkan seluruh dana di sektor yang sama. Dan yang terakhir, investasi secara berkala dan jangka panjang. Saham syariah merupakan surat berharga yang mencerminkan kepemilikan atau hak atas suatu perusahaan yang telah diterbitkan oleh emiten, di mana dalam kegiatan usaha dan cara pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian ada kriteria dalam penyeleksian saham syariah. Di antaranya, kriteria kegiatan usaha tidak bertentangan dengan syariah. Rasio hutang berbasis bunga terhadap total aset tidak boleh lebih dari 45%. Dan rasio pendapatan non-halal terhadap total pendapatan tidak boleh lebih dari 100%. Kemudian terdapat 2 jenis saham syariah di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang lolos seleksi saham syariah. Kedua, saham yang diterbitkan oleh emiten yang menyatakan diri sebagai perusahaan yang memenuhi prinsip syariah. Dan ada 451 saham syariah per ISSI 14 September 2020. Di antaranya adalah Garuda Indonesia, BRI Syariah, BTPN Syariah, JMA Syariah, dan lain sebagainya. Indeks saham merupakan suatu ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, serta dievaluasi secara berkala. Indeks saham terdiri dari indeks saham komposit, indeks saham sektoral, dan indeks saham dengan kriteria khusus. Saat ini,
Bursa Efek Indonesia memiliki 35 indeks saham, di antaranya IHSG, Indeks Papan Utama, IDX 80, dan lain sebagainya. Indeks saham syariah adalah indikator pembanding dan pengukur kinerja portofolio saham syariah, dan diantaranya adalah Indeks Saham Syariah Indonesia, Jakarta Islamic Index, dan Jakarta Islamic Index 70. Akad jual beli dan kerjasama dalam saham syariah. Yang pertama, bai al-musawamah, yaitu akad jual beli pada saham syariah. Dan kemudian ada syirka al-musahamah, akad kerjasama dalam saham syariah. Jenis saham berdasarkan kapitalisasi diantaranya first liner stock, blue chip, second liner stock, mid cap, third liner stock, small cap. Faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama, kondisi makroekonomi. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Yang ketiga, fundamental perusahaan. Yang keempat, aksi korporasi perusahaan. Yang kelima, manipulasi pasar. Yang keenam, berita atau rumor dan kepanikan. Dan yang terakhir, politik suatu negara. Dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang go public. Nah, pasar modal Indonesia berperan dalam mempertemukan emiten dengan para investor. Dalam situasi ini, OJK sebagai regulator, IDX dan KPEI serta KSEI sebagai SRO, perusahaan efeknya seperti underwriter, broker, dan lain-lain. Profesi lembaga penunjangnya seperti notaris, akuntan publik, legal film, dan lain-lain. Lalu ada prospektus. Pada umumnya, prospektus dibagikan emiten melalui underwriter atau penjamin emisi menjelang penawaran umum. Lalu apa saja isi dari prospektus itu? Ada penawaran umum, tujuan penawaran umum, penggunaan dana hasil emisi, informasi perusahaan, prospek perusahaan, keuangan perusahaan, laporan-laporan untuk perusahaan, informasi penjamin emisi, perpajakan, anggaran dasar persero, persyaratan pemesanan saham, dan yang terakhir, formulir pemesanan saham. Selain itu, ada manfaat go public. Manfaat dari go public yaitu pendanaan tanpa batas, meningkatkan kinerja nilai perusahaan, meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan profesionalisme dan loyalitas karyawan, mempercepat penerapan GCG, insentif pajak, menghindari kemungkinan perpecahan kepemilikan, mendapatkan mitra usaha strategis, menciptakan pemandangan perusahaan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.